Saya Bu mulai Rika, ya Bu ya. Sudah siap? Ya, sudah Bu. Ya, silahkan dimulai Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Ibu bisa ketemu sama anak-anak yang hebat. Kalian tetap antusias belajar ya, walaupun belajar di rumah, kondisi mungkin dirasa tidak baik, tapi kalian mau masuk tepat waktu, Ibu senang sekali ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk ke dalam Google Meet, silahkan Ibu sudah tuliskan link untuk presensi hari ini. Kalian klik, tinggal klik namanya saja. Ibu sudah urutkan, silahkan. Sambil Ibu cek. Terima kasih untuk Eva, responnya cepat sekali ya mengisi presensi pertama. Ya, nah, sepertinya sudah masuk semua, kita akan mulai pembelajarannya, supaya apa yang kita pelajari berkah sepanjang pembelajaran, bermanfaat. Mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Ya, anak-anak Ibu masih ingat yel-yel SMP 9? Baik, Ibu ingatkan ya, kalau Ibu katakan SMP 9, kalian jawab, saya bisa, kamu bisa, kita bisa. Kita lakukan ya, di open mikrofonnya, dengan bersuara kita sama-sama katakan yel-yel SMP 9. SMP 9, saya bisa, kamu bisa. Wah, hebat. Ini Ibu harap jadi sebuah motivasi buat kita sama-sama bahwa kita sama-sama bisa. Catatannya asal kita mau. Kalau kita mau pasti kita bisa. Ya, kalau ada niat pasti dibukakan jalan. Nah, anak-anak masih ingat nggak pembelajaran kita yang minggu lalu? Minggu lalu kita belajar tentang bab suhu dan pemuaian. Ya. Waktu itu pembelajarannya belajar tentang apa itu suhu dan bagaimana dampak mengaruh suhu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat? Boleh dibuka mikrofonnya. Apa itu suhu? Ya, Nadia? Seingat saya suhu itu panas ya Bu Rika ya? Suhu panas, iya betul. Tapi sepertinya masih bisa ditambahkan. Ada yang lain yang mau menambahkan? Lupa Bu, udah lupa. Waduh, walah. Baik, Ibu refresh ya. Jadi apa itu suhu? Suhu adalah derajat panas, ukuran panas dari suatu benda. Oh ya. Iya Bu, ingat sekarang. Iya, oke. Terima kasih kalau sudah mengingat. Nah, menyambung pembelajaran kita yang minggu lalu, kita akan lanjutkan sekarang masih berbicara tentang panas, tapi tentang energi panas. Energi panas yang mengalir dari benda dengan suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah karena ada sentuhan. Ya, Ibu akan tampilkan slide presentasinya. Sebentar ya. Sepertinya loading ya, tadi tertutup. Sambil menunggu slide presentasi siap, anak-anak Ibu sudah menyiapkan ya alat dan bahan yang akan kita praktikumkan hari ini. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberitahu apa-apa saja yang harus disiapkan. Ya, baik, presentasi Ibu sudah muncul, Nak? Sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pengertian kalor dan perubahan suhu benda. Nah, apa yang akan kita pelajari? Di sini ada banyak tulisannya, tapi kalian coba tolong lihat tulisan-tulisan yang Ibu shading warna hijau ya, yang warna hijau. Hari ini Ibu akan melihat atau mengharapkan anak-anak Ibu menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab
Dari mana Ibu akan nilai itu? Dari kedisiplinan mengerjakan tugas, tepat waktu, bahkan dari seragam yang kalian gunakan gitu ya, dari kerapihannya, dari tanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya Ibu juga mengharapkan dari pembelajaran ini anak-anak Ibu bisa mendeskripsikan atau menerjemahkan, menjelaskan apa itu kalor. Dan Ibu juga mau nanti setelah kita lakukan praktikum, anak-anak bisa membuat hubungan, menyimpulkan hubungan antara hal-hal yang mempengaruhi kalor yang diterima satu benda dengan jumlah kalornya. Dan yang terakhir, menyelidiki pengaruh-pengaruh dari massa, kalor jenis, dan peningkatan suhu. Ya, untuk tujuan pembelajaran cukup bisa dimengerti ya. Nah, anak-anak kenapa pelajaran ini penting? Karena ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Ya, kalor itu bukan sesuatu yang abstrak dan jauh, tapi dekat dengan kita. Nah, Ibu punya satu gambar. Nih, gambar ini kan dekat di dapur rumah kita ya. Ada air yang sedang dipanaskan. Ini sampai terlihat ada airnya sudah mendidih ya. Nah, Ibu tanya, kalian pasti tahu bahwa kalau air dipanaskan akan menjadi lebih panas bahkan sampai bisa mendidih dan menguap ya. Pertanyaannya Ibu adalah, jika Ibu memanaskan air dalam jumlah yang berbeda dalam dua tempat, jadi ada dua tempat, banyaknya airnya berbeda, apakah keduanya akan mendidih secara bersama-sama? Gimana menurut kalian? Beda, Bu. Beda ya? Wah, sudah mulai ada bayangan. Dari nya itu tanda bahwa anak-anak Ibu sudah mulai berpikir nih. Ibu senang nih. Selanjutnya, kalau kita memanaskannya jumlahnya sama, masanya sama, tapi yang kita panaskan air sama minyak, akankah mendidih secara bersama-sama? Wah, mulai nih, sama atau enggak ya? Sama atau enggak ya? Nah, kalau anak-anak sudah mulai penasaran, nah ini pentingnya kita lakukan praktikum hari ini. Ya, hari ini kita akan membuktikan pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan fakta dari praktikum yang akan kita lakukan. Ya, nah sekarang anak-anak silakan dibuka LKPD-nya. Ibu juga akan bukakan di sini ya link LKPD-nya. Ibu sudah share LKPD-nya berupa Google Sheet. Di situ ada nama dan kelas kalian isikan. Karena satu kelompok terdiri dari 3 orang, kelompok belajar kalian boleh isikan di situ masing-masing. Nah, supaya kalian lebih jelas tentang praktikum kita, Ibu akan perlihatkan sebuah video dari YouTube yang Ibu buat sengaja untuk kalian ya. Nih, kita simak sama-sama ya. Sebentar, Ibu sepertinya harus buka headset supaya terdengar dari device-nya saja ya. Salam IPA. SMP 9, saya bisa, kamu bisa, semua bisa. Ketemu lagi dengan saya, Miss Scientist. Anak-anak boleh memanggil dengan Miss Entis. Miss Entis akan memandu kalian dalam praktikum. Nah, praktikum hari ini adalah praktikum mengenai hal-hal yang mempengaruhi kalor yang diterima. Tujuannya, setelah melakukan praktikum ini, kalian diharapkan memahami hal-hal apa saja yang mempengaruhi besarnya kalor yang diterima atau diserap oleh suatu benda. Nah, sebelum memulai praktikum, kalian harus tahu dan menyiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Alat-alat yang diperlukan adalah 5 beker gelas 250 ml. Kalau kalian di rumah dan tidak ada beker gelas atau gelas kimia, kalian bisa ganti dengan gelas lain yang tahan panas yang ukurannya sama. Yang kedua, kalian memerlukan 2 buah kaki 3. Kalau tidak ada, kalian boleh gunakan
penyangga untuk panci prasmanan. Yang ketiga, kalian memerlukan 2 buah pemanas spiritus. Nah, bila di rumah tidak ada, kalian bisa gunakan lilin dengan diameter 5 cm atau kompor pada panci prasmanan. Berikutnya, kalian memerlukan 2 statif. Statif ini berfungsi untuk menyangga termometer supaya bisa menggantung. Dan terakhir, kalian memerlukan 2 buah termometer untuk mengukur. Bila tidak ada termometer lab, kalian bisa gunakan termometer klinis atau termometer dapur yang sering digunakan oleh mama kalian ketika memasak, atau termogan atau aplikasi termometer yang kalian download di Android masing-masing. Dan bahan yang diperlukan untuk praktikum kali ini adalah air sebanyak 500 ml atau 500 gram yang dibagi menjadi 4 gelas, yaitu 200, 100, 100, dan 100 ml. Yang kedua adalah minyak goreng sebanyak 100 gram. Jika tidak ada timbangan, maka kalian boleh memperkirakan volume minyak goreng itu sebesar 110 ml dengan perkiraan massa jenis sebesar 910 kg per meter kubik. Selanjutnya kita akan memasuki prosedur dari praktikum yang akan kita lakukan. Simak ya. Prosedur kerja yang akan kita lakukan dalam praktikum hari ini adalah: pertama, kalian ukurlah suhu awal air dan minyak goreng yang kalian gunakan. Kemudian, yang pertama kita akan melihat bagaimana pengaruh massa terhadap banyaknya kalor yang diterima. Praktikum ini dilakukan oleh orang pertama di kelompok kalian. Langkahnya sebagai berikut. 1. Letakkanlah gelas kimia yang berisi 200 ml dan 100 ml air di atas kaki 3. Kemudian geserlah pembakar spiritus tepat pada dasar beker. Kemudian nyalakanlah stopwatch. Yang berikutnya, catatlah lamanya waktu yang diperlukan untuk menaikkan suhu air tersebut sebesar 10 derajat Celcius. Kemudian, tuliskanlah itu di dalam tabel yang sudah disediakan. Selanjutnya, orang pertama mengerjakan soal yang berhubungan dengan pengaruh massa. Soal tersedia pada Google Sheet yang linknya sudah Ibu bagikan. Praktikum yang kedua adalah pengaruh jenis zat. Ini berbicara tentang pengaruh dari kalor jenis suatu zat terhadap banyaknya kalor yang diterima atau diserap oleh satu benda. Praktikum kedua ini dilakukan oleh orang kedua di kelompok kalian. Langkah kerjanya adalah: yang pertama, siapkan 2 gelas berisi 100 gram air dan 100 gram minyak goreng di atas kaki 3. Kemudian, geserlah pembakar spiritus atau lilin tepat pada dasar gelas kimia atau beker dan nyalakanlah stopwatch. Ketiga, catatlah lamanya waktu naiknya suhu dari air dan minyak sebesar 10 derajat Celcius. Kemudian, catatlah di dalam tabel pengamatan. Selanjutnya, orang kedua di kelompok kalian mengerjakan soal yang berkaitan dengan praktikum pengaruh jenis zat. Soal tersedia di Google Sheet. Praktikum yang ketiga adalah pengaruh peningkatan suhu. Praktikum ketiga ini dilakukan oleh orang ketiga di kelompok kalian. Cara kerjanya atau prosedur kerjanya adalah: 1. Letakkanlah hanya 1 gelas kimia yang berisi 200 ml air atau 200 gram air. Kemudian geserlah pembakar spiritus lilin tepat pada dasar beker, kemudian nyalakanlah stopwatch. Selanjutnya, catatlah waktu yang diperlukan supaya air di dalam beker gelas atau gelas kimia tersebut mengalami peningkatan sebesar 5 derajat, 10 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius.
Catatlah hasilnya di dalam tabel pengamatan. Kemudian orang ketiga menuliskan jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan pengaruh peningkatan suhu terhadap banyaknya kalori yang diterima yang terdapat di dalam Google Sheet yang linknya Ibu telah bagikan. Demikian prosedur kerja yang akan kita lakukan untuk praktikum kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang tidak mengerti, kalian boleh bertanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan Miss Entis. Salam IPA. Ya, anak-anak tadi sudah melihat ya, sebentar. Tadi sudah melihat bagaimana tujuan dan prosedur kerja yang akan kita lakukan dalam praktikum hari ini. Ya, Ibu ingatkan karena kita akan menggunakan api, gitu ya, pembakaran untuk kalian memperhatikan K3 ya, keselamatan kerja, keamanan dan kebersihannya. Nah, Ibu beri waktu kalian 10 menit saja untuk lakukan praktikumnya. Selanjutnya kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Sheet. Dipersilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, sambil berjalan kalian praktek, kalian boleh bertanya ke Ibu. Wah, Ibu lihat di LKPD sudah mulai ya, sudah mulai kelompok 1 sudah mulai mengerjakan. Wah, terima kasih ya untuk respon cepatnya ya. Nah, selanjutnya kelompok 2 juga Ibu tunggu ya, ayo. Kalau ada kesulitan jangan sungkan untuk bertanya. Nah, ya. Nah, bila kalian sudah melakukan semua, Ibu lihat sudah tabelnya sudah terisi semua, silahkan dijawab pertanyaannya. Kita akan presentasi hasil temuan kalian setelah melakukan praktikum ini ya. Tadi kan dibagi 3 ya, jadi orang pertama lakukan praktikum pertama, tapi coba lihat hasil dari praktikum temennya yang kedua dan yang ketiga ya. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Terima kasih ya, mantap ya untuk perwakilan presentasi dari kelompok 1 dan 2. Baik, adakah yang masih ditanyakan atau jadi kebingungan dari anak-anak untuk materi yang kita pelajari hari ini? Ibu lihat dari hasil kerjanya sudah cukup baik. Mungkin kalian bertanya kenapa selisih waktunya berbeda walaupun selisih suhunya sama gitu ya, minta peningkatan 10 derajat. Kenapa berbeda? Karena api yang kita gunakan berbeda ya, pembakaran yang kita gunakan berbeda-beda gitu ya. Atau mungkin ada yang menggunakan lilin, ada yang menggunakan pembakar spiritus. Jadi hasilnya memang tidak sama ya. Ya, ada yang mau bertanya atau cukup dimengerti? Kalau cukup dimengerti, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu juga sudah berikan link untuk kuis hari ini. Ada 5 soal pilihan ganda. Kalian pilih jawaban yang tepat di aplikasi Google Quiz yang linknya sudah Ibu share tadi pagi ya. Oke, mantap Fitria. Wah, cepat sekali geraknya ya Fitria ya. Sudah mengumpulkan Google Quiz-nya, nilainya juga besar. Wah, hebat sekali Fitria. Ya, anak-anak, ada banyak hal yang kita pelajari hari ini, betul ya? Ibu akan berikan kesimpulan apa saja yang kita pelajari hari ini. Tadi anak-anak melihat bagaimana pengaruh massa terhadap banyaknya kalori yang diterima. Nih, ada kalimat, semakin kecil massa zat cair yang dipanaskan, maka kalori yang dibutuhkan akan semakin, apa nih, titik-titik nih. Boleh dibuka mikrofonnya? Ada yang mau bantu Ibu jawab ini? Kalau massa makin kecil, maka kalori yang dibutuhkannya? Semakin sedikit. Semakin kecil juga. Wah,
Nah itulah pentingnya menemukan ya. Kalian menemukan dari fakta itu akan lebih mudah dimengerti. Akan lebih semakin kecil kalau masanya semakin kecil. Artinya ketika massa semakin besar, maka kalori yang diperlukan juga semakin besar. Di sini Ibu berarti dari sini, dari praktikum pertama kita lihat bahwa kalori yang diserap atau diterima sebuah benda itu sebanding dengan massanya. Di percobaan yang kedua, kita melihat pengaruh dari kalori jenis. Ada minyak dengan air. Ya, tadi kita lihat minyak itu kalori jenisnya lebih kecil ya. Makanya minyak dia jadi lebih cepat mendidih, betul ya? Semakin kecil kalori jenisnya, maka dia akan lebih mudah untuk meningkatkan suhunya. Ya, ini ada pertanyaan yang lain nih di luar praktikum nih. Kalau ada air dengan sanitizer diteteskan di tangan, mana yang akan mengalami penguapan lebih cepat? Ada yang tahu? Sanitizer. Iya, kenapa sanitizer? Karena sanitizer itu alkohol base ya. Bahan dasarnya dari alkohol. Alkohol itu lebih mudah untuk menguap. Kenapa? Karena kalori jenisnya lebih kecil. Jadi dia hanya perlu kalori lebih sedikit. Jadi kesimpulannya apa? Semakin kecil kalori jenisnya, maka kalori yang dibutuhkan semakin kecil juga. Artinya kalori yang diterima sebuah benda itu sebanding dengan besarnya kalori jenisnya. Dan yang ketiga, tadi praktikum tentang pengaruh dari kenaikan suhu. Tadi ada air yang dipanaskan, peningkatannya 5, 10, 15, 20, 25 gitu ya. Nah, kita lihat semakin kita mau meningkatkan suhunya lebih besar, maka kalori yang diperlukan juga semakin besar ya, semakin besar kalori yang diserap. Di sini kesimpulannya berarti kalori sebanding dengan besarnya peningkatan suhu. Tadi ya diingat ya, yang pertama kalori yang diserap atau diterima sebanding dengan massa dari benda itu. Yang kedua, kalori yang diterima juga sebanding dengan kalori jenisnya. Yang ketiga, kalori yang diterima atau diserap sebanding juga dengan peningkatan suhunya. Dari hubungan ini, kita memperoleh bahwa besarnya kalori yang diserap atau diterima sebuah benda adalah massa dikali kalori jenisnya dikali dengan peningkatan suhunya. Kalau Ibu untuk memudahkannya, Ibu membacanya begini, Ki mecat, MC delta T. Sampai situ anak-anak ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Cukup jelas? Jelas, Bu. Cukup jelas. Jelas, Wah, Ibu Bu. senang ya, lihat senyum-senyumnya kalian ya, menandakan bahwa kalian mengerti. Terima kasih ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kalori dipengaruhi 3 hal tadi ya. Apa aja Toto? Coba diulangi. Kalori dipengaruhi oleh sepertinya. Aduh, Fitria aja lah Fitria. Fitria, kalori dipengaruhi apa yang pertama Fitria? Massa jenis, Bu. Massa, Bu. Massa zat. Terus kedua? Kalori jenis. Kalori jenis. Yang ketiga? Perubahan suhu, Bu. Mantap. Diingat Fitria dan Toto, juga Eva dan yang lain ya. Ki mecat. Oke, mudah ya? Mudah ya? Udah, Ya. Bu. Ya, apakah ilmu ini bermanfaat dan dekat dengan hidup kalian? Dekat ya. Jadi ilmu fisika, ilmu IPA itu bukan ilmu yang jauh, tapi yang dekat dengan kehidupan kita. Itu pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk antusiasnya. Anak-anak Ibu semua, kalian antusias membuat Ibu juga jadi lebih antusias ya. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita bersyukur kita sampai di pembelajaran di akhir ini ya. Ayo kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Terima kasih untuk hari ini. Pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan materinya tentang perpindahan kalori ya. Sampai ketemu lagi. Dan tetap sehat, tetap di rumah. Sampai jumpa. Terima kasih Bu Rika. Ibu. Sama-sama. Teman-teman Nadia, Eva, Fitria, dan Saifullah. Iya.
Ya, alhamdulillah sudah 3 orang berarti ya hari ini. Alhamdulillah. Semangat sekali ngajarnya. Bagus ya. Jadi Bapak Ibu, untuk hari pertama ini kelihatannya saya melihat cukup lancar gitu ya, alhamdulillah. Walaupun Pak Toto agak tersendat karena masalah teknis, tapi overall semua sudah melaksanakan tugas dengan baik gitu ya. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang menjadi observer juga sudah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih. Ibu, maaf saya belum Silahkan. diobservasi. Ya. Silahkan hari ini untuk yang menjadi observer Bu Rika melaksanakan tugasnya, memberikan masukan kepada Bu Rika. Ya, Bu Eva atau saya dulu, Bu? Mangga, Bu Nadia dulu, mangga. Aduh. Ya, baik. Oke, Bu Rika, sangat luar biasa sekali semangatnya. Sampai ke Depok, Bu, semangatnya. Ibu udah membuka pelajaran dengan baik, terus juga tadi kita diajak untuk memberikan yel-yel ya, Bu ya. Terus sudah memberikan motivasi juga kepada siswanya, terus sudah menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran kalor ini juga, dan memberikan gambaran juga ya Bu ya, pengetahuan awal yang tadi dikaitkan dengan materi suhu. Ya, seperti itu. Untuk kegiatan intinya, untuk media pembelajarannya mah ya ampun luar biasa sekali Bu Rika buat video sendiri. Sampai jam 3 Bu Nat. Nggak sia-sia, Bu Rika. Keren. Iya. Kita biasanya nyomot dari YouTube Bu, ini Bu Rika buat sendiri itu pasti nilai plus juga Bu, insya Allah. Cuma Bu Rika mungkin saya kasih saran sedikit untuk media pembelajarannya yang PowerPoint Ibu. Jadi ada beberapa tulisan yang warna hijau dan warna merahnya itu kadang tuh saya nggak kelihatan gitu Bu, jadi harus di zoom gitu. Mungkin backgroundnya itu biar lebih cerah, kan kemarin juga saran dari Bu Mimin tuh yang berwarna gitu Bu. Iya. Jadi desainnya diganti itu Bu. Siap. Kalau video mah udah bagus, itu pakai Powtoon ya Bu ya? Pakai Animaker. Animaker ya. Saya belum pernah nyoba sih Bu. Oke, untuk penutup juga Ibu sudah memberikan review dan kesimpulan materi yang sudah dibahas. Terus intinya lagi Ibu sudah mengkorelasikan materi yang kita pelajari itu dengan lingkungan sekitar siswa. Itu pentingnya juga sih. Dan memberikan dan menutup pembelajaran dengan doa. Oke, overall bagus Bu Rika, selamat. Silakan. Terima kasih Bu Nat. Iya. Sebelumnya selamat dulu buat Bu Rika, alhamdulillah ya peer teaching-nya lancar gitu ya. Catatan dari saya untuk pembukaan sejauh ini lengkap dari mulai persepsi, motivasi, tujuan, aspek penilaian, itu sudah lengkap, sudah tersampaikan semua, termasuk juga motivasi itu tidak hanya berupa kata-kata, tapi juga gestur tubuh Ibu juga memberikan semangat tambahan untuk anak-anaknya ya, dengan Ibu semangat, ceria, dari segi suara juga cukup jelas terdengar, itu insya Allah akan memberikan tambahan semangat, tambahan energi buat anak-anak kita. Di inti untuk media sudah bagus ya, tidak perlu saya komentari lagi, tadi sudah sama Bu Nadia. Kemudian masalahnya juga sudah tersampaikan, rumusan masalahnya di awal. Kemudian tadi untuk alternatif, tadi kan ada sedikit masalah di suara ya, tapi Ibu cepat untuk merespon, memberikan alternatifnya bagaimana, itu sudah bagus. Termasuk penguasaan materinya, sepertinya Ibu menguasai sekali, dari mulai konten sampai teknis-teknisnya itu sudah dikuasai. Di penutup itu sedikit aja Bu dari saya tadi, tapi mudah-mudahan saya salah menangkap ya Bu ya. Ibu tadi menyampaikan tentang kesimpulan dari praktikum. Itu menurut saya sebaiknya kalau memang praktikum, sebaiknya anak yang menyimpulkan itu. Jadi bukan Ibu, kecuali konteksnya di penguatan. Jadi untuk menyampaikan kesimpulan praktikumnya sendiri, biarkan kita eksplor dari hasil
praktikumnya anak-anak, kecuali kalau Ibu konteksnya dalam penguatan, boleh kita mengulas kembali kesimpulan yang tadi kita dapatkan. Itu saja sih Bu catatan dari saya mah. Overall bagus banget. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kita semua. Selamat Bu Rika, terima kasih. Terima kasih Bu Eva, Bu Nadia untuk pengamatannya. Baik Bapak Ibu, sudah selesai semua, observer juga sudah selesai bertugas ya untuk mengobservasi dan memberikan komentar bagi yang sudah tampil. Terima kasih. Buat saya hari ini semua gitu ya yang sudah tampil itu sudah memperlihatkan hasil terbaiknya gitu ya. Walaupun memang masih ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Nah, mohon itu menjadi catatan bagi yang tampil supaya nanti punya bahan untuk kita diskusikan di rencana tindak lanjut ya. Nanti kan ada lagi fase di mana Bapak Ibu merefleksi gitu ya apa yang terjadi pada saat simulasi mengajar atau peer teaching, kemudian hal tersebut menjadi patokan untuk memperbaiki ya, baik dari segi RPP-nya maupun dari pelaksanaan ya, seperti misalnya suara tidak keluar ya, itu mohon juga menjadi catatan supaya nanti bisa diselesaikan juga secara teknis ya. Tadi kan memang sudah bagus ya Pak Toto, ada video gitu ya Bu Rika, tapi ternyata kendalanya suaranya kurang volumenya kecil sekali gitu ya. Nah, yang begitu-begitu nanti bisa kita selesaikan di rencana tindak lanjut ya. Nah, mohon itu dicatat ya oleh selain oleh observer juga oleh Bapak Ibu yang tampil gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, Bu, kan saya tampil ya, pasti pada saat tampil nggak kepikir gitu ya, nyatet-nyatet apa yang kurang. Nah, Bapak Ibu nanti bisa putar lagi rekaman dari pelaksanaan peer teaching ini, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak menemukan gitu ya, hal-hal yang akan kita tindak lanjuti nanti.